Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Istifadah nafa wal intifa' nahdi tabadak arwah walidina walikum wawatina wa wadikum wa wadil muslimin khususun naruh Sayyidul Habib Ahmad Zaini Dahlan ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله في هذا المسجد والحضر في هذا المجلس في هذا المعهد أن الله أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية كنية صالحة ومن السلف في مثل هذه الجلسة نويناه ما قصدوا قصدنا ما طلبوا طلبناه وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما, dan ditanya Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas, an rajulin, ditanya tentang seseorang, karena ada itu orang yagumul laila, dia mendirikan qiyamul lail, wa yasumun nahara, dan dia dipuasa di siang hari, walakinnahu, tetapi itu orang la yahdurul jum'ata, tidak menghadiri salat Jumat, wal jama'ata, dan tidak menghadiri salat berjamaah. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, huwa finnar, dia di neraka, dia masuk neraka. Ibnu Abbas ini misanan Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas. Dia pernah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama, dan ajari mengerti tentang tafsir Al-Quran, mengerti tentang makna Al-Quran. Didoakan sama Nabi, masih kecil itu, alimnya setengah mati, sampai sahabat-sahabat yang tua itu memerlukan pendapat ilmu dari Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya orang cendekiawan untuk diajak musyawarah, baik urusan pemerintahan atau urusan keagamaan. Orangnya tua-tua, cuma Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena ilmunya. Orang itu tidak diukur daripada umur, Pak. Kalau diukur dengan umurnya tugu basuran sama sampean, masih tuan tugu. Bukan diukur dari umur, tapi orang itu derajatnya diukur dengan
ilmu, tapi ilmu yang manfaat kan lewat ibadah. Kalau kemuliaan karena ibadah dan kemuliaan karena ilmu, atau jauh jaraknya. Nabi SAW gambarkan fadlul alim alal abid kafadlilin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa, dengan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya nggak ada, itu seperti keutamaanku, kata Nabi, keutamaannya Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling rendah. Kalau Nabi, ya jauh jaraknya, 1 juta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi satu nggak bisa dibandingkan. Seluruh makhluk ini loh, kalau dibandingkan dengan itu jauh masih, saudara. Apalagi dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Dalam hadis, falal abid kafadlil gamar lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di antara bintang. Sing paling bulan purnama yang paling gede, bulan purnama yang paling menarik, bulan purnama. Begitulah juga di sisi Allah yang paling punya ilmu, ilmu yang manfaat. Allah cikat dan Nabi Adam yang lebih dulu, malaikat atau Nabi Adam? Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Adam. Malaikat itu makhluk yang selalu ibadah, Pak. Ibadahnya lebih banyak malaikat daripada Nabi Adam. Malaikat itu mulai diciptakan zikir terus, nggak berhenti sampai kiamat. Kalau diciptakan ruku terus sampai hari kiamat. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, belum ibadah banyak Nabi Adam, tapi dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dikasih ilmu Nabi Adam, seluruh yang ada di dunia ini, seluruh yang di alam ini namanya dikenal oleh Nabi Adam dengan seluruh bahasa. Belum ada gelas, Nabi Adam itu tahu gelas. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab kas, kalau bahasa Inggris glass, kalau bahasa Madura boy. Seluruh bahasa yang ada di alam ini dikuasai oleh Nabi Adam, dan seluruh makhluk ini sudah dikenal, baik mulai yang sudah diciptakan maupun yang belum diciptakan oleh Allah. Nah, ada kursus Nabi Adam, langsung dikasih ilmu, saat itu langsung alim Nabi Adam. Tsumma 'aradu ma'al malaikah. Kemudian setelah itu malaikat dites sama Allah. Malaikat, iki apa? Ini apa? Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ayo kasih kabar. Jawab wahai malaikat, nama-nama ini makhluk. Ya malaikat hebat. Kala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami nggak punya ilmu kecuali yang Engkau kasih. Ya Allah, nggak tahu. Kalau ya Adam ambihum bi asma'ihim, ya Adam, ayo sebutkan ini nama-nama semua, ya sebut dengan segala bahasa. Turun ono, belum ada bahasa Madura, fasih bahasa Madura. Belum ada bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa opo ae wis. Nabi Adam tahu semuanya. Ketika terbukti unggul dalam maka kepada Nabi Adam itu adalah gambaran bagaimana keutamaan orang yang punya
ilmu. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza fat alaihi. Orang tapi nggak punya ilmu, dia harus jadi kanak-kanak. Dia harus, kalau sudah dalam majelis, kira-kira yang ngajar, kira-kira yang memberikan nasihat, yang punya ilmu atau yang tua? Yang punya ilmu, yang tua menengo rungono. Ibn Abbas yang disebut Habrul Ummah ini, ketika beliau ditanya, kalau ahli Qiyamul Lail dan ahli puasa, hebat, Kamis, Ayyamul Bid, puasa hari-hari yang unggul, kemudian hasil puasa sunat, puasa Daud, kalau perlu saumud dahar, malam harinya Qiyamul Lail. Cuma dia nggak mau sholat Jumat, dia nggak mau sholat jamaah. Gimana? Masuk neraka. Qiyamul Lail itu sunnah, puasa itu selain Ramadan adalah sunnah. Jumat itu wajib, jamaat itu ada yang nyatakan bahkan yang wajib, kan itu fardul kifayah. Kalau ditinggalkan Jumat dosa, kalau ditinggalkan jamaat, wah itu berarti orang, kalau zamannya Nabi meninggalkan berjamaat itu orang munafik. Karena jelas menyatakan yang nggak sholat jamaah Jumat dan jamaat walaupun ahli Qiyamul Lail, walaupun dia tadi itu ahli puasa, masuk neraka. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman, kalau udah dengar azan diajak sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, berangkat untuk melaksanakan zikrullah, artinya sholat Jumat. Wa dzarul mandek, yang ada di toko berhenti, urusan dagang berhenti, yang ada di kantor berhenti, di restoran tutup dulu, berangkat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perbuatan kamu demikian itu lebih baik bagimu, lebih menguntungkan bagimu kalau kamu tahu bahwa melaksanakan, menjaga Jumat itu akan menghasilkan kenikmatan abadi, masuk surga. Neruskan pekerjaan, neraka, nggak ada berkah. Jangan ngawur. Kadang-kadang Masya Allah jadi tukang parkir, sholat Jumat tapi nggak Jumatan. Jumat wajib Pak hukumnya, nggak boleh dibuat main-main. Pegawai kuli lagi, ngangkat berat-berat, bayarannya 1 bulan 200.000, 200.000, nggak sholat Jumat, 200.000 masuk neraka. Sholat Jumat bekerja yaitu sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, terserah kamu pergi kemana, di atas burang bantingin sautekmu. Yang wajib yaitu sholat Jumat, begitu, berhenti, jangan diterus-teruskan. Tapi itu kewajiban bagi laki-laki yang merdeka, yang balik, yang berakal, dan dia tidak musafir.
sehat walafiat. Orang perempuan nggak wajib sholat Jumat, tapi sholat jamaah sama siapa? Ya sama anaknya, sama temennya. Ibu-ibu ini sholat Jumat atau berjamaat, Bu? Sholatnya sendiri. Maka nasibnya nggak berubah-berubah. Maksudnya, coba sampean hitung. Iya ya, saya ini kok melarat turunan ya. Saya ini cik soro nih rezekinya ya. Mulai datukku sampai saya ini loh, kok cik soro hidup ini. Coba sampean teliti, sholatnya sendiri terus, nggak berjamaah, nggak berkah jadinya. Pekerjaannya susah terus, penghasilannya seret terus. Karena itu, ayo dirubah, Bu, berjamaah sholatnya. Bapak-bapak benar. Orang kalau sholatnya berjamaah, insya Allah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menomorsatukan kewajibannya terhadap Tuhan. Maka urusannya akan gampang selesai, gampang teratasi. Maaf, kadang-kadang di Indonesia nih mancal soro uripe, ngangkat-ngangkat berat, sulit hidupnya. Nggak sholat Jumat, nggak sholat berjamaah. Loh, udah sulit, melarat, masuk neraka nanti di akhirat. La khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Mandeko sholat. Cuma kalau sholat Jumat jangan ngawur. Kadang-kadang parkir ngawur, akhirnya ada maling pura-pura sholat, nggak sholat temenan. Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, dibawa lari sepeda motornya. Maling sholat ini ya. Karena itu kalau sholat berjumat, supaya khusyuk, taruh di tempat parkiran, dikunci yang kena, sholatnya khusyuk. Allahu Akbar gitu. Jangan setelah sholat, loh nanti sepeda motorku hilang nanti. Nah, jangan gegabah, jangan gegabah. Baik. Wa anis Syekh Abi Madyan radhiyallahu an, dari Syekh Abi Madyan radhiyallahu an, qala, berkata, qad jaa anin Nabi, benar-benar telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yuktabu lahu, tidak ditulis bagi itu abad hamba, min salatihi, daripada salatnya itu abad hamba, illa, kecuali ma hadara, apa yang hadir, qalbuhu, hatinya itu abad hamba, fihi, di dalam itu ma. Orang itu kalau sholat tidak dicatat sholatnya kecuali yang hatinya khusyuk dan hadir. Allahu Akbar, yang dibaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, yang dipikir tuku Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang dipikir sawah, Ar-Rahmanirrahim, yang dipikir pacar, Maliki Yaumiddin, yang dipikir Liverpool, Juventus, bal-balan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dipikir jabatan. Lah, ndak klop hati dengan bacaannya. Allahu Akbar, sujud, tapi hatinya bukan sujud kepada Allah, sujud kepada orang kaya, sujud kepada dunia. Nggak hadir hatinya. Tidak ada seorang hamba ditulis daripada sholatnya kecuali yang hatinya hadir.
Wa inna rajula la yusalli salatan wa la yuktab illa sudusuha au nisfuha au thuluthuha. Mana hadisnya begitu. Kadang-kadang orang sholat 4 rakaat, yang dicatat sholatnya cuma seperempat, sholatnya sepertiga. Kenapa? Yang hadir hatinya cuma segitu, yang lainnya lupa kepada Allah. Kata Abi Madian, ada riwayat demikian, hamba itu dicatat sholatnya, orang itu dicatat sholatnya yang hatinya hadir. Hadza mahmulun ala salatin munfarid. Hadza mahmulun, ini memungkinkan bagi orang yang sholat sendiri, bagi sholatnya orang yang sendiri, bukan berjamaah. Ammal ladzina yusalluna jama'atan, adapun orang-orang yang sholatnya berjamaah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yajburu, menambal, ghaibata man ghaba qalbuh, tidak hadirnya man ghaba qalbuh, orang yang tidak hadir hatinya dalam sholatnya, bihuduri man hadara qalbuh, dengan hadirnya man hadara qalbu, orang yang hadir hatinya man. Fayu'idullah, maka Allah mengembalikan barakatal itmam, berkahnya kesempurnaan, alal jami', atas semuanya. Fayuktabu, maka ditulis, likulli wahidin, bagi setiap orang yang sholat berjamaah, sholatun kamilah, sholat yang sempurna. Watakunu, dan menjadi sholatu jami', sholat keseluruhan, tamatan, sempurna, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Orang itu kalau sholat yang dicatat, yang hadir hatinya itu kalau sendiri, Pak. Kalau berjamaah, jelas dicatat seluruh sholatnya sempurna. Kenapa patungan? Satu sama lain menambal kekurangan yang lainnya. Ada 10 orang sholat berjamaah, imamnya dia hadir hatinya waktu baca surat Al-Fatihah, waktu qiyam. Yang lainnya lupa, rukuknya hatinya lupa, sujudnya lupa. Cuma makmum satu di antara mereka hatinya hadir waktu rukuk, waktu qiyam lupa. Yang kedua makmumnya hadir waktu i'tidal. Yang ketiga hadir waktu sujud. Loh, patungan, satu sama lain saling melengkapi. Salam dianggap sholatnya sempurna semuanya. Lah, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Kalau satu jasad ini enak, matanya kotor dibersihkan sama tangan. Mosok bersihani di moto, matanya kotor dibersihkan sendiri oleh mata, enggak. Hah? Untuk melihat tangannya bersih apa enggak, mata yang ngelihat. Oh, ini bersih, kukunya ini panjang, dipotong. Mata membantu. Ini bahaya apa enggak, didengarkan, telinga membantu. Satu sama lain melengkapi seluruh anggota badan. Kal jasadil wahid. Sholat juga begitu, satu sama lain saling melengkapi. Ini enggak khusyuk di ininya, tapi yang lainnya khusyuk. Ini tidak khusyuk di rukuknya, tapi yang lainnya khusyuk di rukuknya, saling melengkapi, sehingga semua yang hadir sholat berjamaah dianggap sholatnya semuanya sempurna. Ngono lho untungnya berjamaah itu. Untungnya berjamaah itu begitu, Pak. Nah, pun kalau sampean ngangkat meja sendiri, berat nggak? Berat. Tapi kalau yang ngangkat tadi itu berjamaah, diangkat sama orang dua,
agak enteng. Diangkat sama orang 4 luwe enteng. Diangkat dengan orang 6 sangat enteng. Diangkat sama orang 1000 ndak berat belas wis. Begitulah juga kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Semakin banyak yang berjamaah, maka semakin manfaat, saudara. Semakin ringan, semakin gampang semakin sangat gampang untuk menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sholat sendiri, sholat berjamaah. Wa an Ka'bil Ahbar, diriwayatkan daripada Ka'bil Ahbar, annahu qala, berkata Ka'bul Ahbar, ajidu fit Taurati, aku mendapatkan di dalam kitab Taurat. Ka'bul Ahbar ini dulunya pendetanya Yahudi, masuk Islam jadi pecinta Rasulullah, jadi pengikut Nabi Muhammad, jadi ulama, ngerti ajaran Islam dan ngerti ajaran Yahudi. Dia waktu membaca kitab Taurat, ajidu, aku mendapatkan fit Taurat, dalam kitab Taurat, annar rajula, sesungguhnya seseorang, min hadhil ummah, daripada umat ini, umatnya Nabi Muhammad, la yakhirru, benar-benar dia merundukkan badan sajidan sujud, fayaghfirullah, maka mengampuni Allah, li jami'i, bagi orang, bagi seluruh, khalfahu, yang di belakangnya itu rajul, minas sufuf, daripada sof-sof imamnya sholat. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, berkat sujudnya imam yang di belakang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi imam itu sing bener, karena al-imam domin, bilang imam itu penanggung, imam itu penanggung, artinya dia harus nanggung sholatnya makmum yang ada di belakangnya. Imam itu cari yang bacaan Qur'annya benar, terus akhlaknya juga benar, kemudian dicintai sama makmumnya. Jangan imam yang gitaran terus, imam tatuan, Allahu Akbar, bareng ngono bergadang lah, bergadang, enggak tepat. Imam yang soleh, imam yang dicintai sama makmum, Allahu Akbar, kurang ajar orang itu jadi imam, melawang ngempang duitku nggak bayar-bayar kok. Imam yang dicintai sama makmum. Kalau imamnya itu dibenci sama makmum, dibaikot masjidnya nanti, sholat di situ cuma long menghamili tonggone jadi imam. Karena itu imam itu pilihan. Lah sampean itu ojo bokso dadi imam lek gak tepat. Kalau memang kurang diterima, jangan maksa jadi imam. Saya harus jadi imam sampai mati jadi imam. Tidak benar. Jangan egois untuk diri Anda. Mikirlah untuk kemakmuran masjid. Mikirlah untuk kemakmuran sholat. Percuma sampean ada jadi imam tapi sampean nanggung makmumnya nggak tepat semuanya,
tambah dosa nanti. Sama dengan supir, itu dia domin yang nanggung penumpang, supirnya mabuk loh, yang jadi korban penumpang nanti. Polisi yang ditangkap sama polisi bukan penumpangnya tapi supirnya. Kenapa? Kamu harus jadi benar. Karena itu jangan rebutan jadi imam. Kalau memang belum layak, munduro cepetan. Kenapa? Pertama pun rokok kon nanti. Jangan dibuat mainan. Ini sholat adalah ibadah yang paling unggul, ibadah yang paling afdol. Nggak bener bacaannya itu belajar dulu. Datang kepada orang ngerti bacaan, dites, bacaan saya bener enggak? Pantas nggak kalau saya jadi imam? Jangan dulu Pak, belum fasih, sampean belajar lagi. Misalnya ada sama saya mandek kok dimi, berhenti dulu, dibetulkan. Kalau sudah betul, sudah Pak, bagus, monggo. Nggak fasih ngotot, nggak fasih ngotot, ini bahaya. Ini banyak kadang-kadang orang begitu, dianggap kalau sudah jadi imam, wah dia ada di Jannatul Firdaus. Kalau tidak benar masuk neraka ente. Kenapa? Kamu nanggung sholatnya makmum. Yang benar kalau jadi imam. Nah kalau sudah jadi imamnya masjid, tolong akhlaknya yang bagus. Jangan jadi imam jadi imam masjid ngeduan PT, ando-andoro. Nggak benar kamu itu. Kamu harus berubah. Jadi imam sholat itu kamu harus jadi orang yang soleh, orang punya akhlak yang baik. Jadi imam main domino, main kartu, main remi, main sekat, nggak pantas. Karena itu titip-titip, kalau sampean ditakdir jadi imam sholat, jadi orang yang soleh, kemudian datang kepada orang yang ahli membaca Quran, diteskan Fatihah saya ini tepat apa enggak? Nah, kemudian jadi orang yang jadi contoh kepada masyarakat. Masya Allah, berangkat ke masjid beneran itu orang, bersih, rapi, berangkat ke masjid ambil rokokan, duduk di masjid di pantai ini, rokoknya langsung Allahu Akbar. Kamu itu ke gerdu apa ke masjid? Berangkat yang benar. Kalau perlu pakai siwak, baca doa sebelum masuk masjid, kemudian mendahulukan kaki kanan, tahiyatul masjid, sholatnya pakai siwak, bersih, rapi, kemudian pakai minyak, begitu loh. Tuh lihat pendeta-pendeta masuk gereja rapi-rapi. Karena imam masjid kerokokan langsung Allahu Akbar, nggak tepat. Hati-hati loh ya, sampean itu mimpin orang sholat menghadap kepada Allah, jangan dibuat mainan. Ketika kamu tadi itu sholat dengan benar, imamnya soleh, Allahu Akbar, dia sujud, makmumnya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan ya. Wis. Wallahu a'lam bishawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.